Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba. Alhamdulillah para ibu, para bapak, monggo kita sami-sami meneruskan lagi ya, mujahadah kita. Ini kan mujahadah. Mujahadah itu lakon ya, yang melawan karpe nepsu. Karpe nepsu mantun subuh itu sing enak, tidur lagi sing enak, atau jalan-jalan. Tapi kita berupaya nambah ilmu ya. Awali amaliyah bis kuli yaum ya. Kita belajar niat nuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'matallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wala syafa'atun dan seterusnya itu ya. Walahum yunsarun. Minggu yang lalu kita sudah, ini masih terus Bu nerangkan bagaimana kahananipun perilakunipun tiang-tiang Bani Israil kan. Minggu yang lalu kita sudah diberi gambaran ya, mereka kalau benar-benar mau mempelajari Al-Qur'an secara sungguh-sungguh kan itu ya selamat juga. Jadi kalau kita melihat seperti ini ya banyak ya Bani Israil, ya Bani wong Bani Israil. Ini perintah saka Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uzkuru ilingo siro, ingatlah kalian, ilingo podo ilingi siro. Jadi perintahnya kepada mereka semuanya Bani Israil ya, iling marang nopo nikmati maring anugerah nikmat yang sudah diberikan ingsunnya di sini Gusti Allah. Allati kang an'amtu wis paring nikmat sapa ingsun Allah alaikum manfaat ing atase sira kabeh. Nah itu. Nikmat napa? Nikmat itu kita selalu kadang-kadang pemahaman nikmat itu kan seolah-olah rupane bangsa dunya. Ya, kalau sudah dapat rezeki nyambut gawenya enak, hasilnya akeh, yang jenis rezeki itu seolah-olah tumpuan lembaran rupa merah ya kan, koyo-koyo atau tumpuan ya rumah mewah, mobil mewah ya, kemudian ya macam-macam istri cantik. Wah itu seolah-olah artinya pemahaman nikmat selama ini kita ini seolah-olah kepuasan nafsu. Padahal nikmat itu awak sehat, itu nikmat yang paling utama. Sing paling istimewa itu nikmat dipurunake nindakake dawunipun Gusti Allah. Itu nikmat yang paling istimewa itu kalau kita diberi kemauan melaksanakan perintah-perintah Gusti ing Maha Kuwaos. Itu nikmat yang paling istimewa.
Bondo dunia itu jangan dianggap mewah, ujian. Nah, itu ujian yang paling berat. Yang kedua, kesehatan. Dan kita dengan sakit itu kan ngeresulo. Enggak ada orang yang sakit tidak ngeresulo kalau tidak dilandasi dengan kekokohan iman. Dalam Al-Quran itu kan diberi contoh para rasul yang diuji sakit berkepanjangan. Kaya sinten nggih? Nabi Ayub, Nabi Yunus makan iwak, Nabi Yusuf jadi ganteng. Kalau itu diireni karo wong wedok, diireni karo dulur. Satu keluarga yang yang katakanlah yang bolok. Jadi bolok-bolokan kasihan Bu. Sing bolok kalau Nabi Yusuf hanya satu namanya Yamin. Ya kan? Liane dulu itu dulure dhewe, enggak bolok. Ini kan ujian. Jadi nikmat itu ketenangan batin, kesehatan. Nah, yang lebih itu lagi anak solih dan solihah, anaknya pinter-pinter, anugerah yang itu nikmat. Jangan dianggap nikmat itu hanya tumpukan bondo bandu. Wa anni, nah ini lan utawi ingsun Gusti Allah katanya iku faddaltukum ngutamaake. Nah ini yang menjadi titik egoisme orang Yahudi Bani Israel. Faddaltukum utawi ingsun Allah iku faddaltukum ngutamaake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh Bani Israil alal alamin ngalahake ing atase wong alam kabeh. Wah ini jadi intelijensi keistimewaan yang diberikan oleh Gusti Allah ya, berbentuk kelebihan memang. Jadi artinya ini kita kan sudah enak sebetulnya sebagai orang Islam itu. Oh, orang Bani Israel hebatnya kaya ngono, gak usah gumun, gak usah kaget. Bisa ciptakno nuklir, bom atom. Itu orang Yahudi, Bu. Jadi yang namanya Albert Einstein itu kan jenius, kemudian dia bisa membuat mereka benda ciptaan Gusti Allah menjadi bom atom. Alfred Nobel itu yang pertama kali menciptakan dinamit, mereka jadi dinamit. Ya. Ternyata dinamit itu disalahgunakan ketika Perang Dunia Pertama. Akhirnya Nobel ini mau tobat. Nah, dengan tobatnya dengan apa? Dengan menyumbangkan hasil keuntungan dari penemuannya itu untuk diberikan hadiah kepada orang-orang yang berjasa kemanusiaan sepanjang masa. Bayangkan seperti itu. Sehingga ada namanya hadiah Nobel kan. Hadiah Nobel itu diberikan kepada ilmuwan, kepada orang yang berjasa di bidang perdamaian, di bidang ilmu pengetahuan. Ya itu luar biasa diberikan. Karl Marx itu sebagai yang membuat desain perilaku kehidupan anti kapitalis, termasuk kapitalis sendiri. Nah itu faddaltukum itu banyak. Maka di sini taqaddama misluhu, taqaddama wisden disi opo misluhu, contoh-contoh keistimewaan dari Bani Israil. Nah itu. Jadi jangan gumun, jadi enak. Kalau kita sudah membaca Al-Quran itu enak, gak gumunan, gak kagetan, gak ini apa istilah, gak gumun, ya gak gumun. Gumun bahasa nopo Bu ya? Kalau bahasa Indonesia nopo gumun itu misalnya. Nah, kaget ya. Ora kepincut sing aneh-aneh. Termasuk yang hafal tafsir Jalalain itu tiang Yahudi kata. Termasuk yang membuat indeks mempermudah cara mencari hadis. Namanya Winsing. Winsing itu menulis kamus namanya Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadil Hadis. Ternyata masuk yang nyusun kamus bahasa Arab yang sangat lengkap itu orang Yahudi.
Jadi luar biasa memang oleh Gusti Allah ada ya, yang bermanfaat untuk kemajuan Islam juga ada. Mereka membuat sumbangsih. Nah, itu. Makanya nggak usah ini, nggak usah gumun kita. Pancene Gusti Allah sudah seperti itu, mendesainnya itu, mencetaknya itu. Ya itu, ya termasuk ya mudah-mudahan juga orang kita. Jadi penemu-penemu walaupun orang Islam pun memang hebat-hebat, cuman ketika penguploadan sejarahnya ya biasalah, watil kal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Suatu kejadian dan kehancuran itu memang selalu dipergirirkan di tengah-tengah masyarakat. Ketika umat Islam jaya, dulu umat Islam yang dijadikan itu ya. Begitu umat Islam terpuruk secara politik, yang dibanggakan itu selalu begitu dalam sejarah perjalanan umat manusia mulai dari ada sampai sekarang. Nah ini kita ini untung, tidak gumunan, tidak kagetan, tidak heran. Nah, tidak heran kalau memang pertarungan ideologi, pertarungan kepentingan, pertarungan ya seperti yang pernah ditanyakan minggu yang lalu itu pun gumun, pun kaget. Memang sudah dibikin seperti itu. Oleh karena itu ayat selanjutnya mengingatkan wattaqu yaumala tajzi nafsun an nafsin syai la wattaqu wedya sira ay khofu tegese harus khawatir. Nah itu harus takut kalian Bani Israel. Awalnya memang untuk Bani Israel ini. Bani Israel yang bagaimana? Yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada mereka. Takut kepada apa? Yauman, ing suatu dino. Dino yang seperti apa? La tajji nafsun an nafsin syai'a, di mana pada hari itu la tajji ora iso mengganti ya, ora iso ailatugni tegese ora iso nyumugihaken ya, tidak bisa suatu hari di mana apapun tidak bisa dijadikan pengganti dari apa yang terjadi pada hari itu kepada seseorang. Nafsun an nafsin itu kepada seseorang. Nafsun yang opiro-piro awa-awaan dewe, an nafsin tegese nyelamat akan saking satu dengan yang lainnya itu tidak bisa saling mengganti, saling membantu lah. Fihi ing dalam dino iku yaitu syai'an ing suwiji-wiji wala yuqbalu minha adlun, dan pada hari itu pula tidak bisa diterima minha saking nafs an nafsun an nafsin itu apa? Adlun ay pidaun tegese tebusan. Jadi pada hari itu tidak ada seorang apapun siapapun saling tolong menolong, bahasa kalau sederhananya. Dan pada hari itu pula tidak bisa satu dengan yang lainnya saling nebus. Malaikat mau di sogok itu gak iso Bu, gambarannya. Ini pidaun maksudnya sogok menyogok di suatu hari nanti mesti pasti itu. Orang sangat tergantung kepada amale DVD wala tangfa'uha syafaatun, dan begitu juga wala lan ora saling memberi manfaat ing nafs opo syafaatun pertolongan. Jadi tidak ada satu hari pada itu tidak bisa apapun yang terjadi pada hari itu, tidak bisa saling tolong menolong, tidak bisa sogok menyogok. Pidaan kan maunya teplok-teplokan. Sekarang boleh sogok menyogok itu berkembang biak. Walaupun alhamdulillah KPK masih tetap berjalan. Kan masih ono sing kena OTT kan gara-gara teplok teplok sogok menyogok. Suami istri lagi, kan ruwet lagi. Kurang apa? Bayang, bukan Jember
Probolinggo. Suami istri lagi, sudah cantik, istrinya cantik, waya raya, numpunya kok ismeci. Nah itu, kalau tidak, yang lebih sedih lagi, ya dari kalangan kelompok tokoh agama lagi, ya, itu yang betul-betul gak habis pikir, gara-gara serakah. Jadi hanya satu, serakah. Gaya opo? Kadang-kadang saya mikir gaya opo. Makanya Bu, belajarlah faman hama haulal hima yusika ay yuwaqiahu. Orang itu akan terjerumus tergantung kepada bagaimana kelakuannya, bagaimana golek koncone. Suatu ketika pernah ketemu di Madinah, milih jam Rolex. Nah, itu jam Rolex. Nah, saya pikir kok akeh banget duitnya, beli telu nggak gampang kayaknya. Tahu-tahu sekarang kena ini. Sedih saya, termasuk sedih. Ya. Nah, kapan-kapan memang anak kita ini juga wala hum lan ora ono utawi napes yung sorun den tulungi ya. Nah ini ayyumnauna min azabillah, ayat tegese pada hari itu tidak ada yang akan bisa menolak dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran kita masuk kubur, Bu. Kalau sudah masuk kubur ini, ayat ini akan terasa bagi mereka-mereka yang tidak punya celengan. Makanya kita ini monggo berlomba-lomba untuk bisa terbebas dari hari seperti ini. Amal kita yang akan menyelamatkan. Nanti yang berbicara itu kan sholat kita, biar berbicara. Jangkah kaki panjenengan dari rumah ke masjid ini yang akan berbicara, kan itu. Terus uang-uang yang ada di kotak-kotak kumplung panjenengan yang biasa rutin masukkan yang akan berbicara, kan. Makanya Rasulullah mengingatkan ida matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Tatkala kita ini mati, ya, maka putuslah segala amal perbuatan manusia itu illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin. Nah itu kalau orang ngerti coro moco gundulan itu bisa dibaca sodakotin jariyatin atau sodakotun jariyatun. Nah itu kan setengah salah. Yang kedua ilmun yuntafa'u bihi au ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga wa waladin sholihin yad'u lahu. Nah ini dalam konteks yang menjadi ladang mainan saya di badan wakaf ini, mengapa sodakotin jariyatin didahulukan. Nah itu. Jadi kalau kita membangun piramida sama sisi, jadi ternyata memang alas yang paling pertama untuk lahirnya ilmun yuntafa'u bihi, untuk lahirnya wawaladin solihin yad'ulahu, alasnya di sodakoh itu, ya, di sodakoh jariyah. Nah makanya sepakat para ulama tafsir hadis mengatakan sodakoh jariyah itu wakaf. Nah, ini karena kemana-mana saya mempromosikan kalau kita banyak membuat landasan sodakoh jariyah, maka ilmun yuntafa'u akan terbentuk, ya. Karena apa? Dengan wakaf ini masjid bisa ada, ya. Kemudian pengajian bisa berkembang, pendidikan anak masa depan bisa teropeni, ya, itu. Maka yang ketiga, jadilah generasi yang solih dan solihah. Jadi alasnya itu berangkat dari sodakotin jariyah. Ini
sedang digalakkan, dan alhamdulillah menurut penelitian anak UNESA ya, kebetulan hari Senin kemarin mereka mempresentasikan di hadapan saya, itu di hadapan pengurus dan teman-teman, ternyata alhamdulillah sekarang itu kesadaran orang Indonesia untuk bersedekah jariah itu menduduki posisi 65%, hampir 70%. Luar biasa kan? Jadi kesadaran orang Indonesia untuk mau berbagi itu pada level 70% daripada yang tidak sadar. Wah, luar biasa. Makanya alhamdulillah para pengurus masjid ini tidak takut kehabisan biaya kalau masjid ini kita renov. Nah, jangan khawatir, karena level masyarakat Kebonsari insya Allah 70% itu mau bersedekah menurut hasil penelitian. Mudah-mudahan. Jadi kesan. Terus yang kedua ini apa? Kesadaran untuk mau mendengarkan hal-hal yang berhubungan dengan ini, dengan kepedulian kepada orang banyak, levelnya lebih tinggi lagi. Itu. Makanya alhamdulillah kan sekian lama kita berada di dalam kondisi pandemi mulai Maret 2020 sampai 31 Agustus 2021, dan konon untuk level 3 dan level 4 diperpanjang lagi ya sampai 6 September, termasuk Surabaya levelnya katanya level 4, Surabaya, Malang Kota kan ya, tapi Kebonsari itu levelnya insya Allah level 0 ya, nah, insya Allah, karena mudah-mudahan ya. Nah, itu lah, ternyata negara kita tidak sampai kolap ya. Di negara-negara lain ternyata muncul gejolak sosial yang berbasis kerusuhan penjarahan. Di kita kan alhamdulillah, mudah-mudahan. Karena apa? Karena kita ditopang oleh kesuburan alam. Jadi cobi panjenengan ya, jalan-jalan ke daerah sekarang itu sudah mulai musim panen lagi. Nah, inilah yang menopang negara kita ini tidak sampai kolap, walaupun diuji mulai Maret sampai Agustus 2021. Nah, ini sebetulnya bagian dari banyaknya orang-orang yang masih istighfar. Coba kalau orang-orang yang banyak istighfarnya hilang, ya mungkin seperti negara-negara lain itu. Ya itu. Kita kan itu orang desa ini kan memang yang terkena dampak cukup dramatis yang punya mal-mal itu kan, karyawan mal yang punya banyak itu Bu. Kalau panjenengan jalan-jalan coba ke Tunjungan Plaza 1 sampai 4 banyak barang-barangnya yang kena jamur. Nah, padahal barang-barang mewah ya jamuran karena bertumpuk. Nah, itu alhamdulillah negara kita tidak sampailah terpuruk secara ekonomi, alhamdulillah ditopang oleh banyak faktor. Nah, di akhirat mudah-mudahan kita juga jangan sampai terjadi kenyataan seperti ini. Nauzubillah. Jadi mudah-mudahan panjenengan dengan amal jariahnya, dengan rutin istiqomah jamaahnya, dengan rutin istiqomah menghatamkan Al-Qur'annya, dengan rutin istiqomah ngopeni anaknya sehingga menjadi, makanya Bu, kalau anak kita ini rodo tambeng rodo beling, coba disolawati, artinya subhanallah walhamdulillah robbi is'ad auladana ya, robbi nawir abna ana, duh Gusti ing Maha Kuwaos kula nyuwun dumateng panjenengan mudah-mudahan anak putu kula niku diberi pancaran cahaya panjenengan. Wah, sama itu. Kalau itunya supaya ya, kalau saya berharap ya, kalau kita harus peduli banget dengan anak-anak kita itu. Karena apa? Karena masa depan umat Islam Indonesia ini bukan tergantung kepada kita, tapi tergantung kepada anak cucu kita. Nah, mudah-mudahan supaya jadi jariah. Tuh. Jadi ini menurut para ulama tasawuf, ayat ini berlaku mulai langsung masuk kubur, mulai sakaratul maut
langsung masuk kubur. Ayat ini berlaku, Pak. Jadi wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'u syafaatun wa lahum yunsorun, itu berlaku ketika kita ini langsung masuk alam kubur. Sudah terasa ayat ini di situ. Ada lagi yang mengatakan ini nanti yaumil kiamah. Ada lagi yang mempunyai tafsiran bahwa ayat ini berlaku di padang mahsyar nanti ketika kita mau dihitung, yaumul hisab, mau dihitung bagaimana, apakah kita ini banyak amalan ahlul jannahnya atau banyak amalan ahlul narnya. Ini orang terbelenggu dengan perbuatannya sendiri atau terselamatkan dengan perbuatannya sendiri. Nah, saya dalam hal ini saya lebih cenderung setuju dengan pendapatnya para ahli tasawuf, di mana begitu masuk kubur ayat ini berlaku. Jadi kalau masuk kubur itu kita kan sudah wa ahsa kula syai'in adada. Jadi tetangga yang dikubur lebih dulu tidak akan bersimpati kepada kita. Termasuk anak cucu kita setelah meninggalkan kuburan sudah sulit kalau tidak didesain menjadi wawaladin solihin. Dan ingat, ada tambahan lagi, yad'u lahu, tidak cukup soleh saja tetapi mau mendoakan. Nah, untuk bisa mendoakan berarti harus dibekali doanya, harus bisa, termasuk tahlilan. Ngapunten, tahlilan itu bukan bid'ah. Ini salah satu jenis dari ragam doa-doa yang bisa membantu mendoakan ahli kubur. Jadi jangan selalu gampang-gampang mengatakan bid'ah. Nah, karena kalau sudah masuk kepada pendapat para ulama, satu amaliyah yang kita praktekkan sekarang termasuk juga menjadi sumber ikhtilaf. Ya, contohnya seperti dalam Azkar Nawawi. Makanya alhamdulillah, kenapa doa ini ternyata ada yang mengatakan bacaannya wajib. Nah, doa ini ada yang mengatakan sunnah. Kita pilih yang mana? Nah, kalau dihadapkan ke dalam perbedaan pendapat seperti itu, ya insya Allah Masjid Kebonsari memilih pendapat yang betul-betul ikhtiyat. Contohnya baca sholawat ketika tasyahud, kan itu pendapat Imam Syafi'i wajib, pendapat imam yang lain sunnah. Masjid Kebonsari mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi ya nih, supaya apa? Supaya kita ini bisa ketika yumnauna min azabillah itu salah satu oleh karena itu jangan mudah-mudah saling menyalahkan. Ya, kecuali kalau memang wong ulama yang ahli memberi pendapat saja tidak pernah menyalahkan pendapat, sekalipun pendapat temannya itu contohnya Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Muridnya itu ketika gurunya dengan muridnya beda pendapat, itu tidak sampai gurunya itu menghukum bahwa pendapat muridnya itu salah. Bahkan justru Imam Syafi'i itu ketika berangkat ke Mekah untuk ke Irak, bukan ke Mekah, ke Irak, dibiayai lagi oleh Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Ahmad bin Hambal berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tidak menjadikan Imam Ahmad itu menganggap Imam Syafi'i bukan gurunya. Bahkan ketika suatu ketika Imam Syafi'i itu nginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam madhab yang keempat itu, anaknya itu membuat sedikit kegaduhan. Itu dimarahi, jangan sampai kamu membuat gaduh agar istirahatnya Imam Syafi'i tenang. Bayangkan ulama dulu seperti itu,
Kurang apa? Kealimannya Imam Syafi'i, hafal Quran mulai usia 7 tahun, itu kan sudah hafal ngelotok Quran. Nah, kemudian beliau juga mulai kecil tidak pernah berbuat melihat maksiat. Maka ketika belajar itu kan ada semacam ini, sakautu ila waqi'in su'al hibdi fa arsadani ila tarakil ma'asi, dilaksanakan betul oleh Imam Syafi'i itu. Fa inal ilma nurun wa nurullahi la yudalil asi. Wahai Kiai Waqi, kula badhe tanglet ila tarakil ma'aka. Gimana caranya supaya begitu juga Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya pendapat aurat orang laki-laki itu sebatas menutupi bagian yang dianggap sensitif untuk orang laki-laki. Jadi katok borok itu, ini tidak sampai dengkul. Itu menurut Imam Bukhari itu sudah cukup menutup orang laki-laki. Makanya itu. Tetapi walaupun kemudian direvisi, wah kalau hanya sekadar celana cekak dianggap sudah cukup menutupi aurat, nah khawatir disalahgunakan. Nah, akhirnya tapi punya pendapat seperti, dan sampai sekarang pendapat Imam Bukhari itu banyak juga akhirnya yang wong lanang itu yo gak sampai dengkul orate. Makanya kalau ada anak orang sholat kok pakai celana cekak, anggap saja mereka mengikuti mazhab Imam Bukhari. Jadi jangan kaget celana cekak maksud masjid. Nah, itu memang kita memilih aurat laki-laki itu baina surah warubah, antara udel sampai dengkul. Tapi kalau panjenengan ada orang sholat nggak pakai kaos, nggak pakai baju, cuman pakai celana 2/3, ya makan kurang pantas. Oleh karena fikih itu perlu disempurnakan dengan namanya akhlak. Mosok nang pesta perkawinan mencari baju terbaru, ke masjid bajunya kok sobek-sobek, kan nggak pantas. Padahal masjid itu untuk menghadap yang memberi semuanya. Itu jadi akhlak itu. Jadi bukan fikihnya yang dikedepankan, akhlaknya. Makanya dalam Islam itu di atas ilmu itu namanya akhlak. Itu di atas ilmu. Alimnya kaya opo, tapi akhlaknya gak pate genah, ya kan dicemooh. Jarkoni iso ngujar gak iso ngelakoni kan itu. Jadi akhlak itu harus di atas. Itu makanya Islam itu wa innamal umama akhlaquhum baqyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Seandainya suatu bangsa itu akhlaknya sudah rusak, maka hancurlah semua tatanan kehidupan manusia. Ngoten jelas nggih. Nah, kita teruskan satu ayat lagi, itu kaitannya dengan masalah yungsorun ini. Nah, jadi saya sependapat dengan ulama tasawuf yang membuat pemahaman bahwa orang masuk kubur ayat ini sudah berlaku. Makanya monggo kita berlomba-lomba berinvestasi untuk bisa masuk kubur itu dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah kan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kan aja. Bagaimana masuk kubur ini kita dikatutkan sebagai hamba Gusti ing Maha Kuasa. Oleh karena itu masuklah kepada alam kenikmatan. Itu mudah-mudahan wazkur. Wazkuran ilingo siro Kanjeng Nabi lah, di sini nutur ya, ngawei pepeling, pepeling warkurulan nutur ya panjenengan wahai Kanjeng Muhammad. Nah ini idib tala ing mangsane nyubo ai ikhtabaro tegese nyubo nguji Ibrahima ing Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Wa fi qiraatin dibaca Ibrahama. Jadi kalau orang-orang non muslim sering mengatakan Nabi Ibrahim itu Abraham, ya tidak salah Pak. Nah, itu Jibril Gabriel, ya kan? Nah, itu ya. Wa fi qiraatin lan iku ing dalam salah satu bacaan tidak dibaca Ibrahim tetapi Ibrahama. Nah,
Sinten yang ibtala rabbuhu pangeranipun Kanjeng Nabi Ibrahim Gusti Allah. Rabbuhu pangeran Nabi Ibrahim. Dengan apa nak Gusti Allah nguji kepada Nabi Ibrahim? Bi kalimatin. Nah, kalawan beberapa ujian kalimat. Di sini kalimat diartikan bi awamiro, dengan beberapa perintah. Kenapa dibaca awamiro? Nah, tidak dibaca awamirin. Nah, karena ini kategorinya isim ghairi munsorib. Karena dalam jadi bahasa Arab itu memang banyak ininya Bu, banyak reko-rekonya. Ini isim ghairi munsorib. Itu tidak boleh dibaca mahfud. Posisinya itu khofad. Tetapi woco dibaca fathah. Nah itu gak usah ruwet-ruwet lah. Nah, wanawahin lan ing piro-piro larangan. Ya, jadi ada perintah dan ada larangan. Nopo mawon perintahnya Gusti Allah kepada Nabi Ibrahim itu, salah satunya contohnya manasikul hajj. Ya, jadi manasik haji itu sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim. Maka ada istilah makom Ibrahim, ada hijir Ismail. Karena awal ibadah haji itu sofa marwahnya zaman siapa? Nabi Adam. Kemudian disempurnakan. Makanya ketika Rasulullah dapat perintah haji, umat Rasul sederhana, hudu ani mana sikakum. Jadi Gusti Allah sudah mengumpulkan semua syariat haji dari mulai zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad dilaksanakan secara sempurna oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ji'rona, ada Ji'rene, ya kan? Ada Ji'rona, ada Hudaybiyah, ada Tan'im. Nah, masih ingat Bu yang sudah umroh Tan'im? Ada lagi Ji'rona. Nah, katanya Ji'rene. Wakila, dan menurut sebagian pendapat ada juga diartikan bi kalimatin itu perintah untuk apa? Al-madmadatu, perintah untuk berkumur. Ya. Nah, sekarang kan sudah bagus toh. Jadi jangan berkumur. Jangan dianggap sesuatu yang baru gara-gara Covid saja kan itu. Ternyata menurut penafsiran para ulama, salah satu perintah kepada Nabi Ibrahim yaitu wal istinsyaku lan, nah itu ini menghirup air ke hidung. Nah, oleh Rasulullah itu dipraktekkan semua. Mulai basuh dua telapak tangan, kan awal wudhu itu kan ini dulu ya. Pertama bismillah dulu Bu. Awal wudhu itu disunatkan membaca bismillah. Setelah bismillah membasuh tangan sampai pergelangan tangan. Itu sunnah di awal. Habis itu berkumur. Setelah berkumur menghirup air ke hidung. Itu hukumnya sunnah. Sunnahnya wudhu. Bukan rukun wudhu. Setelah itu langsung musab, membasuh muka dengan niat. Jadi niat awalnya panjenengan niat wudhu itu bukan ketika membasuh tangan kumur atau tapi ketika membasuh muka. Niatnya itu di hati. Nawaitul wudu'a rabbil hadasil asgori fardhol lillahi ta'ala. Jadi walaupun untuk sholat sunnah niatnya tetap nawaitul wudu'a rabbil hadasil asgori fardhol lillahi ta'ala. Jadi kan aku arep sholat sunnah duha. Kalau gitu wudunya berarti niatnya wudu sun, bukan. Ya, tetap wudunya niat wajib. Karena apa? Karena wudu merupakan syarat sahnya sholat. Nah, itu. Sholat apa saja harus diawali oleh wudu terlebih dahulu. Oleh karena itu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Kan sholat apa saja? Sholat sunnah. Ada sekali wudu. Kalau kadang-kadang ada yang usil juga.
Kalau sholat sunnah berarti wudunya sunnah? Tidak, wudunya tetap wajib karena salah satu syarat sahnya sholat. Setelah wudu nopo Bu? Satrul aurat. Jadi syarat sholat itu kan salah satu yang penting itu adalah toharotu anil hadas ini, dari dua hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu ma'au jabal husla, segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Hadas kecil ma'au jabal wudu'a, segala sesuatu yang mewajibkan wudu kalau kita mau sholat. Nah, hadas besar itu yang paling banyak laki-laki apa perempuan Bu? Wah, ini laki-laki kan yang paling banyak. Yang paling banyak yang estri. Ya, panjenengan pernah haid napa boten Pak Yasin? Nah, makanya harus apa halnya itu. Makanya nanti saya berharap kita ini evaluasi lagi lah supaya sholat kita semakin sempurna. Evaluasi. Jadi singkatah kewajiban adus ikut yang estri. Laki-laki itu hanya 3 Pak. 1 khurujul mani. Nah, kalau keluar air, saya sendiri belum tahu Pak kayak apa namanya air mani itu, karena belum balik saya. Yang kedua iltiqaul khitanani Pak. Kalau senjata panjenengan ketemu saja ya dengan dengan pintu gergarbo, makanya ada istilah Jawa tuh namanya pintu garbo, bukan pintu garbo. Nggih, pernah dengar Bu nggih garbo. Nah, garbonya tapi istri yang sah Pak. Jadi jangan coba-coba bereksperimen dengan orang yang belum ada ikatan angkah tuka wajawaz tuka, tak eksperimen dulu, nggak boleh Pak. Ketemu saja tidak sampai masuk, nah, itu juga sudah kena wajib mandi. Itu. Yang ketiga, jenengan kalau meninggal dunia itu orang laki-laki paling itu aja orang laki-laki. Orang perempuan mulai dari iltiqaul khitanani, yaitu yang kedua ba'dal haidi, yang ketiga ba'dan nipasi, yang keempat ba'dal wiladati, kan nonton nggih. Jadi kalau panjenengan melahirkan Bu, setelah selesai melahirkan wajib mandi. Setelah itu kan keluar darah nifas, nggih, darah yang keluar setelah melahirkan. Berapa paling lama Bu orang nifas? Berapa hari lamanya? Loh, panjenengan pun dari nggak ada putra sendoyo tan apa sama? Nah, makanya paling lamanya berapa hari Bu? Bapak-bapak paling lama darah nifas berapa hari? Bapak-bapak jangan pinter buat anaknya tok ae, ibunya keluarnya berapa Pak? Loh 7, ada yang 7. Wah enak. Jadi darah nifas itu paling lama 60 hari. Jadi kalau putra panjang nanti nifasnya kok sampai 2 bulan kok belum berhenti, itu memang paling lama 60 hari. Itu paling lama. Umumnya 40 hari. Makanya bapak-bapak setelah 40 hari ketawa-ketawa lagi bapak-bapak ini. Nah, paling sedikitnya berapa? Seketika, sak gejrotan kalau menurut bahasa Jawanya itu. Majatun kata itu. Nah, ini. Harus hafal Bu, coba panjenengan gadah anak putri. Nah, kalau head paling lama berapa? Nah, berapa Bu? 15 hari. Pak, paling lama 15 hari. Bapak harus bersabar Pak ya. Kalau istrinya jangan mikir kalau begitu saya cari istri lagi, kalau nggak boleh begitu. Umumnya berapa hari Bu? 6 atau 7 hari. Yang paling pendek, paling singkat sehari semalam. Nah, kalau durasi di antara 2 hari
dua suci minimal 15 hari, ternyata belum 15 hari sudah keluar darah, itu perlu diperiksakan ke ahli kandungan. Jangan-jangan keluar namanya darah istihadhah, darah penyakit. Nah, ngapunten bapak-bapak wajib hafal Pak, supaya bapak-bapak tidak melanggar aturan. Karena istri sedang haid itu gak boleh Pak. Nah sekarang bertanya, bagaimana cari alternatif? Nah ketika istri sedang haid, alternatifnya jangan cari istri lagi Pak. Masih diberi peluang, ada cara yang itu cukup rahasia berdua gitu Pak. Jadi masih Islam itu masih memberi toleransi di saat bapaknya yang mana tahan ketika istrinya haid. Walaupun gak boleh kumpul secara biologis, tetapi masih ada cara lain. Nah cara lainnya itu ibu-ibu sudah pintar sendiri-sendiri itu Pak. Nah itu. Mohon maaf ini perlu juga disampaikan karena banyak pikiran bapak, oh kalau begitu beneran. Kenapa Islam itu boleh 4? Karena 1 bulan itu 4 minggu. Jadi istri pertamanya sedang haid, cari ke istri kedua. Istri kedua sedang haid lagi, cari istri ketiga untuk minggu yang ketiga. Nah karena minggu yang keempat istri sedang haid lagi, cari istri yang keempat. Kalau sedang haid cuma bersamaan lah kapok kan gitu. Nah, Bang, sementara itu dulu, monggo kalau ada yang ini ada mana? Nah, bagus. Nah, memang betul Pak, sing sae kalau sudah untuk kita juga sedekah diatasnamakan untuk saudara-saudara kita, untuk orang tua kita, ulu nenek kita itu dibenarkan. Dan kecipratan juga dengan niat mensodakohkan untuk ayahnya atau ibunya yang sudah meninggal dunia, maka kita pun kebagian. Jadi anak yang soleh, makanya di sini ada kata yad'ulahu itu ya mau. Jadi masih kebagian Pak. Ya. Dan banyak itu contohnya panjenengan, wah ini ibu saya nanti di akhirat kira-kira ini supaya dapat kiriman bukan hanya doa tetapi jaminan dari pasif income. Bahasa yang sedang kita populerkan itu pasif income. Orang tua panjenengan, kakek panjenengan sudah di alam baka sana, tetapi cucunya yang solih dan solihah ini ingin selalu memberikan kiriman, maka boleh, bahkan dianjurkan, bahkan para ulama mengatakan, ada yang mengatakan levelnya pada taraf sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikokohkan untuk bersodako atas nama orang tua, saudara, anak yang sudah meninggal dulu. Bukan hanya sodako saja, termasuk haji. Makanya sekarang kan dikembangkan haji badan, ya kan? Termasuk juga masalah akikoh. Ya, ada juga yang membolehkan. Memang akikoh itu batasnya sampai ketika kita hidup. Nah, itu termasuk kurban. Nah, itu kurban juga boleh diatasnamakan orang tua, saudara yang sudah meninggal dunia. Ngoten Pak, masih tetap diakui sebagai bagian dari sodakoh jariyah. Makanya kan ada niatnya untuk siapa. Nah itu. Nah, kalau niatnya boten ngertos bahasa Arab seperti wudhu Bu. Kalau panjenengan boten hafal nawaitul wudhu'a rofil hadasil asgori fardholillahi ta'ala, ya kalau niat wudhu melaksanakan kewajiban mawon sudah cukup karena Allah Ta'ala. Ngoten Pak, nggih. Sementara itu dulu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dalam rangka selalu mengevaluasi kekurangan-kekurangan kita semua ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan muwaffiqin hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa
Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil ma'ruf waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fin nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Sekurang dan semenjun agung pamuten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.